Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, puji Tuhan. Saya minta maaf dan saya mohon kesabarannya untuk hari ini, karena posisi saya sekarang ada di Surabaya. Jadi saya di rumah saya, tetapi karena kami jarang menempati sehingga tidak ada apa istilahnya itu, tidak ada koneksi WiFi. Jadi ini saya berusaha untuk cari dan sampai bolak-balik ganti nomor, WiFi-nya selalu lemot sekali ya. Jadi saya pakai pinjaman hotspot dari teman. Tadi saya dengar waktu Fran mimpin pujian, beberapa kali kayak kepedot-kepedot gitu loh. Jadi, aduh dalam hati gawat ini malam ini. Dan 2 kali saya seperti ketendang keluar dari Zoom. Tiba-tiba, loh keluar dari Zoom gitu. Jadi Tuhan tolong saya, mudah-mudahan malam ini saya akan berusaha pelan-pelan, jadi kalau nanti dari pihak Bapak Ibu terdengar agak lemot, tolong bersabar ya. Jadi ini ujian kesabaran di awal tahun. Ujian kesabaran buat saya, buat kita semuanya. Saudara, kita akan buka dulu dengan doa ya. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami buka hati kami, menerima firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kira-kira awal Desember, saya dikasih Tuhan satu mimpi, dan mimpinya unik. Cuman melihat tulisan ayat Yesaya 54. Saya mengajak, bolehkah kita membuka Yesaya pasal yang ke-54. Saya kan berusaha pelan-pelan ya, jadi ngimbangin lemotnya WiFi. Jadi Yesaya 54 ini 1 bulan yang lalu, awal Desember, tiba-tiba muncul di mimpi, dan tidak direncanakan seorang pendoa beberapa hari setelah itu menelpon saya, lalu share, dan dia bilang, C, saya kok tiba-tiba dikasih sama Tuhan suruh baca Yesaya 54. Bagi saya menganggap itu sebuah peneguhan. Nah, Bapak Ibu, Yesaya 54 ini latar belakangnya adalah sebuah nubuatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya untuk orang Israel nantinya setelah mereka keluar dari pembuangan. Jadi kita tahu bahwa orang Israel dibuang di negeri asing selama 70 tahun. Nah, nubuatan dalam Yesaya 54 adalah mengenai apa yang Tuhan akan lakukan setelah orang Israel keluar dari pembuangan. Kita harus membayangkan dulu, selama 70 tahun dibuang di negara asing sebagai bangsa yang dijajah, diangkut dari negeri mereka, maka yang terjadi adalah orang Israel selama 70 tahun pasti dong kehilangan yang namanya banyak hal. Kehilangan materi, jelas. Kehilangan tanah, pasti. Karena mereka semua diangkut, tanah mereka di Yerusalem diambil orang. Jadi kehilangan tanah, kehilangan materi, itu jelas. Kehilangan keturunan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, iya. Karena juga ketika itu banyak dari mereka yang terpencar. Kemudian apalagi yang mereka rasakan selama mereka dalam pembuangan? Pasti yang namanya kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan, kehilangan ketenangan. Karena di negara penjajah, pasti mereka merasakan yang namanya
tekanan, takut, dan sebagainya. Nah, pada waktu Tuhan memberikan Yesaya 54, saya percaya bahwa ini yang Tuhan secara khusus, secara pribadi, saya menangkap bahwa ini yang Tuhan mau kita persiapkan di tahun 2023. 3 tahun ini sejak COVID terjadi, banyak dari kita itu seperti orang-orang Israel di dalam masa pembuangan. Kita kehilangan banyak hal. Banyak impian yang terpaksa harus dirubah. Mungkin materi juga hilang. Pekerjaan-pekerjaan berantakan semua, kacau. Rencana-rencana juga banyak yang berubah. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang juga selama 3 tahun ini kehilangan orang-orang yang dikasihi. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau berikan buat kita malam ini. Yesaya 54, kalau boleh saya simpulkan, Bapak Ibu. Saya ambil sebuah kesimpulan, intinya dari apa yang Tuhan akan kerjakan melalui nubuatan Yesaya 54 adalah Tuhan akan membangun kembali. Jadi sebuah pesan besar yang saya tangkap adalah Tuhan akan membangun kembali. Seperti kita tahu tadi bahwa orang Israel di pembuangan, ya pasti mereka kehilangan banyak hal. Kehancuran, semuanya. Dan inti dari Yesaya 54, Tuhan akan membangun kembali. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini satu pesan Tuhan, Tuhan akan membangun kembali. Mungkin ada di antara Bapak Ibu 3 tahun ini juga pekerjaan mengalami kekacauan. Keluarga mungkin mengalami banyak tekanan. Mungkin banyak air mata. Mungkin banyak kesusahan. Mungkin banyak impian yang hancur berantakan. Tetapi saya ingin mengingatkan malam ini, Tuhan akan membangun kembali. Amin ya saudara. Apa yang akan dibangun sama Tuhan lagi? Saya berharap Bapak Ibu bisa tangkap dengan iman apa sih yang Tuhan mau bangun kembali dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, kita lihat ayat 11. Kita lihat ayat 11. Dituliskan di dalam ayat yang ke-11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya, aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Saya mau fokus pada kalimat pertama dari ayat 11. Tuhan katakan, hai yang tertindas, yang ngalamin badai, yang tidak dihiburkan. Kalau kita lihat ayat yang ke-10, saudara, dituliskan begini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, goyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Apa yang akan dibangun Tuhan kembali? Kalau boleh saya simpulkan adalah Tuhan akan membangun kembali penghiburan dan sukacita. 3 tahun ini banyak dari kita yang menangis. 3 tahun ini banyak dari saudara dan saya yang susah hati. Saya yakin tahun 2023 sekalipun ada banyak ramalan nubuatan yang bilang ini tahun gelap. Tapi secara pribadi saya kok percaya ya, tahun ini ada banyak anak-anak Tuhan yang justru akan dihiburkan. Akan ngalamin sukacita besar tahun ini. Saya berharap semua saudara yang ada di Zoom COC malam ini akan ngalamin itu. Saya tahu banyak ahli ekonomi bilang tahun ini akan susah, tahun ini akan gelap.
Tapi secara pribadi saya sangat menaruh iman percaya bahwa tahun ini justru banyak anak Tuhan akan mengalami penghiburan, sukacita yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu, saya mungkin pernah sampaikan juga, sempat saya sampaikan sedikit di COC, saya mendapatkan ayat lain selain Yesaya 54 untuk pesan tahun 2023. Yaitu Mazmur 23. Di kitab Mazmur pasal 23, kita nggak perlu baca, saya percaya Bapak Ibu hafal. Kita tahu bahwa Mazmur 23 itu berbicara tentang Daud itu bisa bersuka cita karena gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Mazmur 23 itu ditulis dalam kondisi latar belakang kekeringan, Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan memberikan pesan Mazmur 23 untuk tahun ini, saya tahu di tengah kekeringan ada banyak anak Tuhan yang akan justru ajaibnya mengalami sukacita yang luar biasa. Itu yang akan dibangun Tuhan kembali. Itu yang akan dikembalikan oleh Tuhan, yaitu sukacita yang hilang. Saya berharap wajah-wajah yang malam ini agak suram, boleh sukacita lagi. Wajah-wajah yang malam ini agak, karena saya lihat dari Zoom itu wajah Bapak Ibu serius sekali, tegang gitu ya, kayak penuh dengan beban penderitaan yang besar. Wajahnya serius banget, kecuali Fran. Kalau Fran ini wajahnya selalu ceria. Juga Ibu Lena saya lihat dari tadi wajahnya sumringah terus. Tapi beberapa wajah yang lain, kalau baru digoda gini, baru senyum-senyum. Yang tadi itu serius sekali, kayak penuh penderitaan. Saya mau katakan wajah-wajah yang penuh penderitaan yang lagi sumpek malam ini, jangan putus asa. Tahun ini saya kok yakin ya, jangan kaget tiba-tiba ada kejutan, tiba-tiba Anda ketawa, ada kejutan tiba-tiba Anda dihiburkan sama Tuhan, ada kejutan tiba-tiba Anda mengalami mujizat. Amin Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, jadi itu yang akan dibangunkan Tuhan, yang pertama yaitu sukacita. Yang kedua yang akan dibangun oleh Tuhan, kita lihat yuk ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-4. Indah sekali ayat pertama, langsung Tuhan bilang bersorak-sorailah. Nah itu yang tadi saya bilang, akan terjadi kegembiraan. Ya, nggak ada lagi, nggak ada yang sumpek-sumpek wajahnya berkerut-kerut. Hai si mandul yang tidak pernah melahirkan anak. Saudara, si mandul itu pada masa itu pasti berbicara tentang orang yang ngalamin aib. Karena orang mandul itu dianggap aib. Kita lihat lagi di ayat yang ke-4. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapatkan malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Bapak Ibu tangkap. Saya melihat tahun ini Tuhan akan membangun nama baik, kehormatan, reputasi. Saya berharap tahun ini ada banyak dari kita, bahkan semua kita yang hadir di Zoom, tiba-tiba tahun ini betul-betul tampil bersinar. Aduh, tampil membahana katanya gitu ya. Bercahaya apa ya? Cerah membahana gitu. Seperti kata kitab Maleakhi itu, Tuhan akan betul-betul membuat perbedaan tahun 2023. Ada reputasi yang akan dipulihkan, nama baik yang akan dipulihkan, kehormatan yang akan dibangun kembali. Jangan kaget kalau tiba-tiba tahun ini Frans dipromosikan Tuhan. Wah, namanya dibikin mencuat. Ya kan? Jangan kaget tiba-tiba tahun ini Bu Lena tiba-tiba kehormatannya dinaikkan. Gimana caranya, Bu? Saya nggak tahu. Mungkin jabatannya dinaikkan,
mungkin sama Tuhan dipromosikan, apapun bentuknya. Ini nyeletuk sedikit ya, Bapak Ibu. Kira-kira beberapa minggu yang lalu, saya ini kaget dikirimi orang artikel. Artikel ini ditulis oleh seorang yang sangat ngetop. Mungkin ada di antara saudara yang tahu ya. Artikel ini ditulis oleh orang ngetop. Nah, lucu. Sebetulnya artikelnya nggak ada sesuatu isi yang berat. Artikel sederhana sekali. Bincang-bincang simple, sederhana. Cuman yang bikin saya shock, karena penulisnya, kalau saya sebut, Bapak Ibu pasti tahu orang ngetop Indonesia kok. Katanya malah saya nggak ngerti dulu pernah menjadi menteri. Itu ada tulisan, nama saya disebut. Nah, lucu kan, kaget aku. Nama saya disebut. Sepele sih, sepele. Cuman cerita gini loh. Pada masa COVID, banyak pendeta yang tidak punya gereja, tiba-tiba bisa punya gereja dalam tanda kutip di YouTube, gitu kan, di YouTube. Nah, pendeta yang nggak punya gereja kan sebetulnya banyak ya, Bapak Ibu. Dan kalau bicara tentang di YouTube, sebetulnya adalah pendeta-pendeta yang followernya jutaan, ratusan ribu. Lah aku mek didik karena saya ndak fokus di situ. Lah kok yang lucu disebut ada pendeta-pendeta yang tidak punya gereja, tiba-tiba dalam masa pandemi bisa punya gereja di YouTube di dunia maya. Salah satunya, nah ini yang kaget, pendeta Ruth Julia. Wah, aku langsung baca artikel, hah, kok namaku? Lo followernya lo cuman berapa? Sampai saya kasih lihat beberapa teman, mereka shock juga. Lo kok bisa namanya Cici? Wong, yang punya follower jutaan ada, yang punya follower lebih banyak. Fran saja followernya lebih banyak dari saya kok. Lo ya toh, Fran kan juga tiba-tiba punya gereja di YouTube ya, Fran ya. Dan gitu. Lah yang lucu kok nama saya yang disebut. Terus lucunya nih Bapak Ibu, beliau itu bukan orang Kristen. Terus dia bisa menulis cerita, pendeta Ruth Julia itu terkunci di Australia pada awalnya karena ingin mengunjungi anak. Lalu mengalami mujizat, mendapatkan kartu hijau dari pemerintah Australia. Saya dalam hati cuma mikir gini, berarti beliau dengar khotbahku loh ya. Kok bisa tahu ceritanya, mendengarkan khotbah saya. Yang membuat saya tersentak itu begini Bapak Ibu, kita tidak akan pernah tahu, makanya tadi kan saya bilang, kita tidak akan pernah tahu tiba-tiba nama Fran dimunculkan, kan bisa begitu ya Fran ya. Tiba-tiba nama saya disebut sama beliau. Nah itu kan akhirnya ada yang tidak tahu saya jadi tahu, ya kan? Lucu, ada beberapa orang yang tidak tahu di Amerika jadi tahu gara-gara tulisan itu. Jadi saya tuh sampai ngomong begini loh, Tuhan cuman ketawa bercanda tuh seperti begini loh. Itu cuman hal kecil, Nak. Tahun 2023, jangan terkejut jika Tuhan tiba-tiba akan mengangkat karir saudara, mengangkat kehormatan Anda, mengangkat nama baik Anda. Mungkin 3 tahun ini Anda tenggelam, tidak apa-apa, katakan sama-sama, lakon menang belakangan. Amin Bapak Ibu, lakon menang belakangan. Ya Fran ya, lakon menang belakangan. Kalau menangnya di depan itu bukan lakonnya, itu musuhnya. Kan gitu. Jadi saya nggak tahu Tuhan tiba-tiba bisa tahun ini kayak Bu Ruth Swan, tiba-tiba Tuhan bisa muncul ke loh Bu. Nggak akan pernah nyangka. Seseorang cerita sama saya, tiba-tiba embuh mimpi apa, tiba-tiba dia tuh siapa gitu loh.
dipercaya jadi ketua orang-orang Indonesia di Australia. Nah, dia tuh ngomong, aku iki sopo gitu loh. Kok bisa tiba-tiba dipilih? Nah, kita nggak akan pernah tahu. Tuhan akan memulihkan reputasi, memulihkan nama baik, memulihkan karir, memulihkan kehormatan. Amin. Setiap orang akan berbeda-beda bentuknya. Yang ketiga, apa yang Tuhan pulihkan? Kita lihat ayat 11 lagi, Bapak Ibu. Ayat 11 sampai 12. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai yang tidak dihiburkan. Nah, ini saya senang nih baca ini. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Ayat 12, aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu. Waduh, tembokmu dari batu delima, pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Bapak Ibu pernah lihat tembok dari batu permata? Saya itu tidak bisa bayangkan tembok dari batu permata. Berarti batu permatanya sudah harganya murah sekali sampai dibikin tembok. Kan gitu ya. Yang saya tangkap, tahun ini justru orang bilang tahun gelap dan sulit. Tapi saya menangkap ada anak-anak Tuhan yang justru akan mengalami pembangunan materi yang luar biasa dari tangan ajaib Tuhan. Mazmur 23 bilang begini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bagaimana mungkin di tengah peperangan bisa disediakan hidangan? Berarti kan pesta, toh? Pesta, ya. Dan yang menyediakan hidangan adalah Tuhan. Berarti tidak mungkin Tuhan menyediakan mie instan. Betul kan? Kalau mie instan itu anak kos, karena ngirit duit. Ya. Tapi kalau Tuhan yang menyediakan hidangan, berarti pasti mewah. Setuju enggak Bapak Ibu? Saya justru melihat sebuah hal yang aneh terjadi akan tahun ini. Saya mengimani sih, kalau Bapak Ibu enggak percaya, enggak mengimani, itu pilihan kita masing-masing. Tadi pagi saya pertemuan dengan orang tua murid. Sekolah saya mulai lagi Bapak Ibu. Memang mulainya aneh, biasanya mulai tahun ajaran baru itu lah Juni-Juli toh. Ini sekolahku antik, mulai ini Januari. Kenapa mulai Januari? Soalnya sekolah saya ini ketiban rezeki. Dipinjemin tempat untuk gedung sekolah, jadi ada orang beli gedung, dan dia telepon saya tahun 2020, awal pandemik itu loh telepon. Bu, saya disuruh Tuhan beli gedung ini, dipakai untuk sekolah King's Kids Ibu. Kaget aku. Jadi gitu. Nah, ternyata gedung itu waktu saya lihat, teman-teman yang lihat di video call, hancur. Plafonnya banyak yang jebol. Jadi saya bilang dalam hati, gawat, habis berapa ini Lek memperbaiki. Tiba-tiba ketiban rezeki. Nah, saya mau tantang Bapak Ibu, mari kita kalau ikut Tuhan punya iman, berani punya iman yang gila. Karena kita punya Tuhan El Shaddai, Allah yang besar. Ya, saya tadi ngomong sama orang tua murid. Anda jangan lihat kondisi Anda sekarang mungkin secara ekonomi Anda susah. Tapi saya tantang Anda semuanya. Berani tidak menaruh iman percaya sama Tuhan. Kita punya Tuhan El Shaddai. Lah kita itu anaknya. Logikanya ya, kalau Bapak Raja, mosok anaknya bambung. Kalau Bapak Raja, mosok anaknya setengah mati. Itu saya ngomong sama orang tua murid. Saya ngomong sama mereka, kenapa sekolah ini dinamakan King's Kids, yang artinya anak raja. Karena saya ngomong sama mereka, karena kita itu memang anaknya raja. Bapak, Ibu, dan saya anaknya raja. Kalau kita anaknya raja,
berarti kita dapat fasilitasnya anak raja, bukan pembantunya. Bisa nangkep Bapak Ibu. Saya justru percaya tahun 2023 ini Tuhan akan membawa pemulihan materi secara ajaib. Apa yang terjadi pada sekolah saya itu baru mulai bulan Januari ini. Karena tiba-tiba saya ketiban rezeki lagi. Setelah dapat gedung yang harus direnov, tiba-tiba ada orang yang telepon saya, intinya mereka berbondong-bondong membangunkan sekolah saya. Jadi sekolah saya dibangun, aduh Bapak Ibu, sekolah nih apik, didesain sama desain interior. Jadi sekolahnya enggak kayak sekolah gratis, kayak sekolah internasional. Saya ngomong sama orang tua murid, kalau Anda nanti ditanya sama teman-teman, Wi, kamu sekolah di situ bayar berapa? Anda jawab, bayarnya mahal. Berapa? Harganya adalah darah Yesus yang sudah dikorbankan buat kita. Sehingga kita mendapatkan akses untuk diberkati secara luar biasa. Saya mau tantang Bapak Ibu. Di tahun 2023 orang bilang masa sulit. Tapi Anda perhatikan di Alkitab. Di tengah masa sulit selalu merupakan masa yang sangat subur yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat terobosan. Anda perhatikan. Jadi kalau kita dikasih tahu tahun ini tahun gelap, saya sangat semakin meyakini, makin gelap, makin terang cahaya Tuhan akan bersinar. Jadi Anda perhatikan di Alkitab, di titik terbawah dalam kehidupan seseorang, justru sering dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan breakthrough. Saya yakin tahun ini akan terjadi pemulihan materi secara luar biasa. Tuhan bilang sama di kitab Hagai. Kitab Hagai itu sebetulnya juga nubuatan mengenai apa yang akan Tuhan lakukan setelah masa pembuangan. Tuhan bilang juga kepada Nabi Hagai, nanti kalian akan membangun rumah yang jauh lebih megah daripada yang dulu kalian punya. Saya justru menangkap dengan iman. Saya berdoa masing-masing Bapak Ibu akan melihat breakthrough yang jauh lebih mewah, lebih megah, lebih baik daripada sebelumnya. Karir yang lebih diberkati, pekerjaan yang lebih menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat ini secara luar biasa. Amin. Ini 3 hal yang akan dibangun Tuhan tahun ini. Bagaimana cara Tuhan membangun? Jadi bagaimana cara Tuhan membangun? Kalau tadi apa yang dibangun? Sekarang bagaimana cara Tuhan membangun? Yang pertama, kita lihat ayat yang pertama. Yesaya 54 ayat 1. Hai si mandul yang tidak pernah melahirkan anak. Ya, Tuhan katakan, bergembiralah dengan sorak-sorai, memekiklah hai tidak yang pernah menderita sakit bersalin. Terus Tuhan katakan gini, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai banyak anak daripada yang bersuami. Anda bayangkan orang mandul istilahnya dinubuatin oleh Tuhan akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bahkan sudah bersuami. Apa yang akan Tuhan lakukan di tahun 2023? Bagaimana Tuhan membangun? Yang pertama, Tuhan akan membangun dengan ya, jadi Tuhan akan membangun yang pertama dengan cara supranatural. Jadi kalau kita bilang tahun ini gelap, resesi, sulit, kerjaan berat. Tapi saya mau katakan memang betul akan sulit. Karena itu Tuhan katakan, aku akan membangun dengan kuasaku. Yang tidak bisa dibangun secara kekuatan manusia kita. Jadi Anda jangan pesimis dan putus asa kalau melihat kondisi kerjaan saudara semakin tidak seperti yang diharapkan. Karena Tuhan akan membangun dengan cara pakai kekuatan dan kuasanya Tuhan. Yang memang tidak mungkin pakai kekuatan kita.
Anda lihat, Ishak mendapatkan panenan 100 kali lipat. Itu sudah mustahil di saat kondisi tanah sudah kering, tidak ada hujan. Musimnya tidak pas. Tanahnya juga tidak pas. Mungkin itu yang kita alami. Musimnya tidak pas. Tidak cocok musimnya lagi musim kering. Modalnya juga tidak pas. Modal yang ada yang dimiliki Ishak, modalnya kering. Nggak menyupport, nggak mendukung. Tapi Anda lihat, panenan terbesar dalam sejarah yang bisa dicapai seorang businessman dalam waktu 1 tahun 100 kali lipat, menurut saya, itu cuma PT Ishak Corporation. Jadi Anda jangan putus asa Bapak Ibu, karena saya menaruh iman gila ya, saya menaruh iman gila-gilaan. Saya bilang sama Tuhan, saya akan melihat Tuhan tahun ini secara pribadi. Saya akan melihat pemulihan materi secara supranatural yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku menyediakan hidangan di hadapan lawanmu. Itu kan impossible. Menyediakan hidangan yang berlimpah di depan lawan, lagi di tengah peperangan. Lah terus peperangannya gimana? Berarti Tuhan yang take over peperangan, kan gitu Bapak Ibu logikanya. Kita disuruh duduk makan, kan gitu toh. Ayo, kamu makan. Sini, party-party. Lah terus Tuhan, musuhnya gimana? Aku yang hadepin. Itu yang Tuhan ngomong di Mazmur 23. Amin. Yang kedua, kalau Anda lihat, wanita yang mandul akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Jadi ini yang Tuhan akan lakukan, percepatan. Percepatan. Balap ini ceritanya. Ini yang namanya lakon menang belakangan. Yang tadinya ngeliatin temen yang lain punya anak brol, dia ndak dapat, Tuhan bilang tiba-tiba anaknya lebih wakeh balap. Terjadi percepatan. Artinya gini, selama 3 tahun ini banyak dari kita kehilangan banyak hal. Termasuk kehilangan waktu juga. Ya toh, yang harusnya kemarin itu guyon, anak-anak sekarang kan kalau umur 17 tahun, sweet 17, misalnya enggak pesta, foto. Anak saya waktu umur 17 tahun tuh lagi pandemi, lagi terkunci di Australia. Tidak ada yang namanya makan-makan, tidak ada yang namanya pesta, apalagi pesta, tidak ada yang namanya foto-foto sweet 17. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, entah gimana Tuhan akan tebus waktu yang hilang. Tuhan akan tebus kembali apa yang kita pernah hilang, dan luar biasanya akan terjadi percepatan. Jadi yang tadinya nggak punya anak tiba-tiba balap. Mungkin saudara bilang, aduh Tuhan, gara-gara pandemi ini jalani kerjaan saya jadi lemotnya luar biasa. Tiba-tiba Tuhan bisa balikkan secara cepat. Apa yang seharusnya Anda terima di tahun-tahun kemarin, yang gara-gara pandemi itu Anda kehilangan semua, nggak dapat. Jangan menutup diri bahwa tidak mustahil buat Tuhan. Itu tiba-tiba Anda dibrolke yang kemarin-kemarin itu istilahnya ditebus gitu loh. Ini percepatan yang Tuhan akan lakukan. Nah, yang ketiga, bagaimana cara Tuhan membangun? Tuhan akan membangun dari sisi kuantitas dan kualitas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu gini, Tuhan akan membangun dengan elevation dan expansion. Ayat 2, coba Bapak Ibu lihat. Ayat 2. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Berarti terjadi ekspansi. Betul Bapak Ibu? Terjadi ekspansi. Ukurannya membesar. Luasnya tambah gede. Kan ceritanya gitu. Betul ya?
Ini yang Tuhan akan lakukan. Jadi yang Tuhan bangun bukan cuman bangun seperti dulu di balik nih, persis. Jadi intinya kalau dulu 1 x 1 meter hilang, kalau Tuhan bangun 1 x 1 meter lagi, bukan. Tuhan akan bangun 10 x 10 meter, mungkin seperti itu. Jadi ada pembengkakan ukuran, ada pembesaran kuantitas. Dan ini Anda lihat di ayat 11 dan 12. Tembok bukan lagi dari bata, tapi dari dihias sama batu permata. Ada batu safir, ada batu delima. Berarti ini yang menurut saya namanya peningkatan, elevation. Kualitasnya dinaikkan. Jadi bukan cuma ukuran gedenya, jadi gede tapi kosong percuma. Jadi gede tapi dari kerdus ya podo wae. Kan gitu. Tapi ini gede tapi juga benar-benar kualitasnya gak murahan. Ini yang Tuhan akan kerjakan, jadi saya berharap pekerjaan-pekerjaan kita juga akan ngalamin seperti ini. Jadi bukan cuma mengembang, tapi kualitasnya itu juga naik. Gitu ya. Jadi bukan cuma mengembang dalam arti tokonya digedein, tapi customer-nya setengah mati juga enggak seperti itu. Jadi toko digedein, kualitasnya juga tambah naik. Jadi customer-nya juga tambah banyak, income-nya juga tambah membengkak. Jadi terjadi elevation, peningkatan. Ini 3 hal yang Tuhan akan kerjakan untuk membangun materi, pemulihan sukacita, dan membangun kembali reputasi atau nama baik dan kehormatan Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu yang penting. Ya, yang harus kita lakukan. Kita lihat Yesaya 54. Ayat yang ke-14. Yesaya 54 ayat 14. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut, engkau akan jauh dari kekejutan sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Saudara, ayat ini menuliskan gini, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Kita lihat lagi Yesaya 54. Ayat yang terakhir, ayat 17. Kalimat yang terakhir. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu syarat yang harus kita lakukan, bahwa kita tetap hidup di jalan Tuhan. Ingat, tetap takutlah sama Tuhan. Tetaplah yang jujur, tetaplah jujur. Yang mengampuni, tetaplah mengampuni. Mungkin kita melihat Tuhan, sing sana nyolong, kok malah diberkati, yang sini saya berusaha, karena aku ini takut akan engkau. Tetap percaya, katanya Gusti itu boten sare ya, Tuhan tidak pernah tertidur, mata Tuhan tidak pernah tertutup, Bapak Ibu. Percayalah bahwa kalau Anda ingin mengalami Tuhan membangun kembali, tetaplah hidup sungguh-sungguh, manut, nurut sama Tuhan. Tetaplah hidup sungguh-sungguh, ikutin Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya tetap percaya, walaupun kita belum melihat pertolongan terjadi, tapi engkau tetap berdoa, engkau tetap menyembah, engkau tetap percaya, engkau tetap berharap, engkau tetap pokoknya. Seperti domba, dalam Mazmur 23 disebutkan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi bagaimana syaratnya? Saudara harus jadi domba. Bagaimana domba? Supaya nggak ngalamin kekurangan. Domba itu nempel terus
sama gembala. Domba intim dengan gembala. Makanya domba itu apal suara gembala. Amin. Jadi dua hal yang ingin saya ingatkan, Bapak Ibu kejar sungguh-sungguh keintiman dengan Tuhan. Dan yang kedua, tetaplah hidup takut Tuhan. Sudah, kita tidak butuh pembelaan orang, Tuhan bisa turun tangan. Tuhan bisa turun tangan. Jangan pakai cara kompas. Karena Anda merasa Tuhan belum tolong, Anda cari hutangan di bank, Anda pinjam sama orang. Jangan, tetaplah teguh. Jangan pinjam duit, tetaplah berseru, tetaplah menyembah, walaupun belum ada jalan, tetaplah sembahyang, tetaplah. Intinya tetap di jalan Tuhan. Anda akan melihat Yesaya 54, Tuhan akan lakukan. Amin. Jadi pesan Tuhan buat tahun ini ada 2 ayat, Mazmur 23 dan Yesaya 54. Di kitab Mazmur 23 diakhiri dengan perkataan begini, dan aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bicara tentang keintiman. Amin. Bicara tentang keintiman. Yesaya 54. Bicara tentang hidup dengan kebenaran Tuhan. 2 hal, tetap intim, wis tetap nurut ambil Tuhan. Tetap mau ikut jalan Tuhan. Jangan tergoda dengan cara dunia. Nanti yang tidak mungkin Bu, tanah kering. Tidak ada hujan Bu, seperti Ishak. Tuhan sanggup bikin panen 100 kali lipat. Bu, tidak ada modal Bu, seperti Ishak. Tuhan sanggup bikin modal 100 kali lipat. Bu, garing Bu, Tuhan sanggup membawa panenan terjadi. Ingat, Tuhan sanggup melakukan, Tuhan akan melakukan dengan cara supranatural. Amin Bapak Ibu. Yuk, kita berdoa, kita menghampiri Tuhan. Saya sungguh berdoa teman-teman yang hadir malam hari ini akan melihat terobosan. Amin. Saya berdoa buat Ibu Lena, sungguh saya berdoa sukacita penuh Tuhan akan taruh dalam hidupmu. Saya cuma melihat Ibu, sebuah penglihatan Ibu akan dibikin sibuk sama Tuhan. Sampai pada satu titik, Ibu akan kewalahan. Sampai Ibu bilang, Tuhan cukup, Tuhan cukup. Gitu ya. Saya nggak tahu apa yang Tuhan akan lakukan, tapi pokoknya Ibu tangkap dulu, dan Tuhan akan beri, pokoknya Ibu akan dibuat sibuk sedemikian sampai Ibu itu overload kewalahan. Tangkap dengan iman. Tuhan kau memberkati juga Ibu Rutswan. Tuhan tahu bahwa engkau belajar untuk jalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhan tahu bahwa engkau selalu berusaha untuk melakukan firman-Nya. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, ketika kita sungguh-sungguh melakukan seperti firman yang tuliskan, maka Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Engkau sendiri telah melihat bagaimana ketika engkau taat sama firman, engkau melihat pemulihan demi pemulihan. Tapi Tuhan bilang, aku belum selesai karena apa yang aku kerjakan dalam hidupmu masih baru permulaan, kata Tuhan Ibu Rutswan, masih baru permulaan. Tuhan katakan, aku akan melakukan lebih dahsyat lagi dari yang bisa engkau bayangkan. Aku akan melakukan lebih besar lagi, terutama soal keuangan, pekerjaan. Tuhan katakan, aku akan menutup lubang-lubang lebih cepat dari yang kau bayangkan. Mungkin kekuatanmu tidak sanggup menutup lubang dengan cepat. Aku yang akan menutup lubang dengan cepat. Amin Ibu. Tangkap dengan iman percaya. Bukan cuma saya melihat Tuhan menutup lubang dengan cepat,
Tetapi saya melihat percepatan, pemulihan, pengembalian dari yang hilang Tuhan akan lakukan. Tuhan akan lakukan. Engkau juga mengajarkan kepada keluargamu bagaimana melakukan firman. Seperti Nabi Esra. Demikian Tuhan akan melakukan kepadamu. Ketika Tuhan memberkati sedemikian perjalanan Nabi Esra, Tuhan juga akan memberkati perjalanan hidupmu. Bersiaplah. Tuhan akan membuat engkau terheran-heran. Sebab apa yang dilakukan Tuhan kemarin-kemarin baru permulaan. Tuhan masih akan mempersiapkan percepatan apa yang hilang akan Tuhan kembalikan Ibu. Dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Tuhan bila perlu akan memerintahkan dari sebelah, utara, selatan, timur, dan barat untuk tidak menahan-nahan berkatnya datang kepadamu. Akan terjadi percepatan di dalam pengembalian. Apa yang hilang. Akan terjadi percepatan juga di dalam penutupan lubang-lubang. Saya tidak tahu, saya cuma lihat lubang-lubang Ibu. Dan engkau akan memulai kembali dengan baru dan bukan dengan nol, tapi dengan hal-hal yang ajaib. Sama seperti orang Israel mulai bangun lagi baru. Tapi mereka bangunnya tidak dari nol, tiba-tiba bangunnya pakai batu permata. Bangunnya pakai batu delima. Bangunnya pakai batu manikam. Itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup Ibu. Tuhan akan membangun keluargamu. Bahkan Tuhan bilang begini, engkau akan lebih daripada dulu keadaanmu sebelumnya. Tetap takutlah akan Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Tetaplah hidup melekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan katakan itulah bagian dari hamba-hambaku yang ditegakkan di atas kebenaran. Amin Ibu. Terima dengan percaya. Terima dengan percaya. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Aku berdoa memberkati Pak Pendeta Yusuf Dahlan. Saya nggak tahu Bapak, tapi saya melihat Tuhan akan membangunkan kehormatan Anda. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan membangun kehormatan Bapak. Tapi yang Tuhan ingatkan, Tuhan akan membangunkan kehormatan dalam kehidupan Pak Yusuf. Terima aja dulu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Nih Bu Lisa sedang sakit, pemulihan sakit. Aku berdoa saat ini juga darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi engkau. Aku berkata penyakit, engkau pindah, keluar, pergi dari tubuhnya di dalam nama Yesus, dan aku perintahkan sakit penyakit pergi, dan pemulihan sempurna terjadi. Dan aku katakan kesembuhan sempurna terjadi dalam nama Yesus. Engkau melihat juga hati Bu Lisa Tuhan, yang punya beban untuk suaminya. Aku berdoa, biar Ibu Lisa bisa menjadi suratan yang terbuka. Tidak perlu dengan mendakwai atau mengkhotbahin, menceramain. Tetapi ketika anakmu ini mengalami Tuhan, ketika anakmu ini betul-betul menjadi suratan yang terbuka, betul-betul menjadi seperti Kristus, hambamu percaya tidak akan lama, suaminya akan juga hatinya terbuka bagi engkau. Terima kasih Bapak. Aku berdoa memberkati seluruh persekutuan doa COC. Tuhan, aku berdoa memberkati Pak Yanuar. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan ingatkan Yesaya 54 ayat 10, Pak. Perjanjianku tetap selama-lamanya. Artinya begini, saya melihat bahasa Inggrisnya yang bagus sekali. Tuhan bilang begini, bahkan sekalipun, kata Alkitab itu gini, bahkan sekalipun ada badai yang berusaha untuk batalin, aku tidak akan pernah bisa batalin apa yang aku janjikan. Aku sendiri yang akan membangunkan rumah bagi engkau. Aku sendiri yang akan membangunkan. Saya cuma melihat bangunan Bapak. Saya tidak tahu apa artinya. Apakah itu secara fisik betul-betul sebuah bangunan, ataukah itu arti rohani, saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan mengingat tentang janjinya kepadamu. Dia yang membangunkannya bagi engkau. Aku berdoa untuk Ibu Siska Tuhan. Saya nggak tahu, tapi saya melihat sebuah penglihatan tangan Ibu seperti terangkat. Dan seperti ada seseorang di tangan Ibu. Saya nggak tahu siapa orang ini.
Tetapi ini orang yang menjadi doamu, menjadi tangisan di hadapan Tuhan. Engkau seperti meminta belas kasihan Tuhan untuk orang yang ada di dalam penglihatan ini. Dan Tuhan katakan, engkau akan makan hidangan. Engkau akan makan hidangan di hadapan lawan. Bagianmu adalah sungguh melekat dengan Tuhan. Bagianmu tetap percaya. Tuhan akan berperan. Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan ikut campur. Tuhan yang akan menjamah dengan caranya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saya melihat ini yang Tuhan akan lakukan. Ibu juga akan ada surprise dari Tuhan di tahun ini. Saya nggak tahu surprise apa, Bu. Namanya surprise akan terjadi tiba-tiba di saat Ibu nggak mengharapkan. Bahkan mikir pun juga enggak. Tapi biarlah itu akan tetap menjadi surprise dan kejutan yang menyenangkan. Terima kasih Tuhan, hamba memberkati Ibu Yeni juga. Aku berdoa, Tuhan akan melapangkan kemahmu. Ini yang Tuhan ingatkan, yang Yesaya 54 ayat 2-3. Tuhan bilang begini, Bu, saya enggak tahu kenapa Tuhan bilang begini, masa Gunung Karmelmu akan selesai. Dan Tuhan akan berurusan dengan orang-orang seperti Elia ketika di Gunung Karmel. Dia berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk menyakiti atau memperlakukan dengan tidak baik. Tapi Tuhan bilang begini, masa Gunung Karmel akan selesai, Tuhan akan berperkara seperti yang Tuhan tuliskan di dalam Yesaya 54, pedang yang ditempa untuk menempa engkau tidak akan mengenang engkau, sebab Tuhan akan berdiri sebagai pembela bagi engkau. Dan Tuhan berkata begini, aku mempunyai pengurapan yang baru, destiny yang baru, Tuhan akan memperluas apa yang kau kerjakan, bahkan Tuhan akan memberikan even new place, tempat yang baru, saya nggak tahu. Tapi ada tempat-tempat yang baru, saya nggak tahu, teritori-teritori baru yang Tuhan akan percayakan buat Ibu. Saya nggak tahu teritorinya berupa apa. Tangkap aja dulu dengan iman percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk Marcella. Tuhan, hamba-Mu boleh melihat Tuhan memenuhkan lumbung-lumbung-Mu, Marcella. Tuhan memenuhkan lumbung-lumbung. Tiba-tiba secara ajaib lumbung-lumbung-Mu akan mulai dipenuhkan, mulai jalan-jalan-jalan. Memasuki tahun ini terus, makin ke pertengahan tahun, lumbung-Mu nambah naik. Saya berdoa tangkap aja dulu dengan iman. Anda semua harus uji apa yang saya sampaikan, karena saya sebagai manusia tetap tidak luput dari kesalahan. Tapi saya tetap berharap bahwa kita tetap menaruh iman percaya, sesuatu yang baik akan terjadi tahun 2023. Bapak, hamba mengucap syukur, hamba memberkati semua anak-anak-Mu, biarlah berkat yang terbaik dari surga turun atas kami semua. Biarlah sungguh kami boleh berjalan menangkap hati-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai, hamba kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Pak Yanuar.